Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas soal UKT KJ tahun pelajaran 2024-2025 paket kedua. Nah, di sini judul tulisnya adalah Rancang bangun keamanan jaringan, instalasi, dan konfigurasi dinamik routing. Untuk petunjuk umum dapat kalian baca sendiri. Nah, di sini daftar peralatan, alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada PC client atau laptop dengan spesifikasi minimal sebagai berikut sebanyak 3 buah. Kedua, smartphone 1 buah. Ketiga, switch unmanaged minimal 4 port 1 buah. Yang keempat, router minimal memiliki 4 port interface, support routing statik dan dinamik 1 buah. Yang kelima, wifi router board minimal 4 port 1 buah. Keenam, crimping tools untuk RJ45 1 buah. Yang ketujuh, kabel tester untuk RJ45 1 buah. Kedelapan, kabel UTP Cat 5 12 meter. Ke-9, konektor RJ45 Cat 5 10 buah. Dan yang ke-10, koneksi internet minimal 1 Mbps. Nah, di sini soalnya adalah sebagai seorang network system administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi, tugas Anda adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Yang kedua, siapkan berkas perencanaan dan konfigurasi jaringan. Yang ketiga, lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan dan pengujian koneksi kabel. Yang keempat, lakukan pemasangan kabel pada switch, router, proxy server, dan klien. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana topologi yang akan kita kerjakan. Nah, ini adalah topologi yang akan kita kerjakan. Di sini terdapat router A, router B, dan switch. Nah, router A di sini untuk jaringan LAN. Router A dihubungkan ke switch, dan switch dihubungkan ke router B. Nah, router B ini untuk jaringan WLAN. Setelah itu, koneksi internet dari ISP dihubungkan ke switch. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangan kabel pada perangkat jaringan sesuai dengan topologi tersebut. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara penghubungan kabel antar perangkat seperti yang ada pada soal. Nah, di sini ini adalah router A, yang ini router B, switch unmanaged, dan yang ini router C. Nah, untuk yang pertama kita hubungkan dulu dari router A ke switch. Di sini pada router A kita masukkan Ethernet ke port internet untuk di ETH1 pada router A. Lalu kita hubungkan ke switch. Di sini saya akan memilih port 2 karena nanti port satunya untuk internet dari ISP. Kita hubungkan. Sudah. Kondisinya sudah terhubung. Selanjutnya di router B juga sama. Kita akan menghubungkan kabel LAN di port internet di TH1. Lalu pada switch di ETH3 saja. Sudah. Selanjutnya ini kabel kita hubungkan ke PC yang akan kita pakai untuk mengkonfigurasi. Kita hubungkan di port 4. Sudah selesai. Lalu ini PC client untuk nanti di router A yang ada di sana, kita hubungkan di router A ke ini di port Ethernet 2. Nah, untuk kabel ISP kita jangan dulu sambungkan kecuali setelah kita melakukan konfigurasi DHCP client. Sekian. Nah, jika sudah selesai, kita tandai. Selanjutnya yang kelima, lakukan pengelamatan jaringan pada seluruh perangkat jaringan. Yang keenam, lakukan konfigurasi klien. Nah, yang pertama yang akan kita konfigurasi adalah jaringan lokal kabel LAN dengan IP LAN klien 192.200 ditambah absen
10.2/24. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Nah, saat proses pemasangan kabel tadi, kalian harus perhatikan yang manakah MAC address dari router yang akan digunakan sebagai router A dan yang mana MAC address untuk router B. Di sini untuk saya ini adalah MAC address dari router A. Kita klik lalu pencet connect. Setelah itu kita reset dulu, pergi ke sistem, reset configuration, no default configuration, do not backup, lalu pencet reset configuration dan yes. Nah, setelah masuk kembali, kita ubah dulu identitinya. Kita pergi ke sistem, lalu identity. Nah, identitinya di sini kita rubah menjadi router A. Apply, lalu OK. Kita buka tab interface. Nah, pada router A, kita akan konfigurasi Ether 2. Kita pergi ke IP, lalu address, klik tanda plus. Di sini IP-nya 192.200 ditambah nomor absen kita. Sebagai contoh, nomor absen saya 1 berarti 201.10.2/24. Interface-nya pilih Ether 2. Apply, lalu OK. Selesai. Kita tandai. Selanjutnya kita akan konfigurasi jaringan WLAN dengan IP kliennya 192.100 ditambah absen 20.2/24. Kita buka Winbox lalu hubungkan ke router B. Nah, di router B juga sama, kita reset dulu konfigurasinya. Nah, di router B ini kita akan konfigurasi WLAN 1. Kita klik, lalu aktifkan. Ya, kita pergi ke IP, address, klik tanda plus, lalu isikan IP addressnya 192.100 ditambah nomor absen, berarti 101 untuk saya, 20.2/24. Interface-nya pilih WLAN 1. Apply, lalu OK. Nah, di router B juga kita akan mengatur DNS serta list time. Di sini list time-nya menjadi 8 jam, lalu DNS-nya primary dan 8.8.8.8. Dan untuk melakukan setting tersebut, kita pergi ke IP, lalu DHCP server, klik DHCP setup, interface pilih WLAN 1, klik next, next, next. Pada address to give out dari 20.3 sampai 20.254, saya itu next. Nah, pada DNS server, karena di sini saya tidak mempunyai server DNS, maka saya akan gunakan dua DNS Google, yaitu yang tadi 8.8.8 dan 8.8.4.4. Klik next. Setelah itu list time-nya kita atur menjadi 8 jam. Next. Oke. Dan selesai. Kita close. Setelah itu kita pergi ke wireless.
Pada pilihan 1, klik 2 kali. Pada tab wireless, modenya pilih AP Bridge. Untuk band, channel width serta frekuensi default saja. Pada SID, di sini ubah menjadi UKK, lalu kelas kita, setelah itu nomor absen dan nama. Nah, untuk security profile di sini saya belum buat, kita apply saja dulu. Setelah itu kita pergi ke tab security profile, klik tanda plus. Untuk namanya di sini saya beri nama password 1. Kemudian pilih dynamic key. Pada authentication type-nya pilih WPA PSK dan WPA2 PSK. Lalu kita isikan passwordnya. Untuk password saya pakai 1 sampai 8. Untuk melihat password, kalian dapat beri ke setting, lalu pada hide passwordnya bisa dinonaktifkan. Setelah itu apply, lalu oke. Kita kembali lagi ke tab Wi-Fi interface, klik 2 kali pilihan 1. Security profile-nya pilih yang tadi, password 1. Kita apply, lalu oke. Jangan lupa kita ubah terlebih dahulu identitinya. Beri ke sistem identity. Lalu untuk identity kita ubah menjadi router B. Setelah selesai kita tandai. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi jaringan internet dari router A dan router B. Di sini agar lebih mudah, saya split screen-kan saja. Nah, kita mulai dari router A. Kita beri ke IP, lalu DHCP client. Klik tanda plus. Interface kita pilih Ether 1. Pada alt default route, yes. Setelah itu apply, lalu oke. Selanjutnya di router B, beri ke IP, lalu DHCP client. Klik tanda plus. Interface pilih Ether 1. Nah, pada router B, di sini kita akan melakukan stick routing dari router B ke internet. Maka dari itu, pada alt default route, di sini kita pilih no, apply, lalu oke. Nah, setelah selesai, kita hubungkan kabel dari ISP ke switch di port 1. Jika berhasil, nanti statusnya akan bound seperti ini. Kita close. Agar klien di router A dan router B mendapatkan koneksi internet, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi firewall. Kita beri ke IP, lalu firewall, klik tab NAT, lalu klik tanda plus. Pada chain pilih SRC-NAT, out interface-nya pilih Ether 1. Setelah itu pada actionnya kita pilih menjadi masquerade, apply, lalu oke. Selanjutnya di router B, kita juga lakukan hal yang sama. Beri ke IP, lalu firewall, pada tab NAT, klik tanda plus. Chainnya pilih SRC-NAT, out interface pilih Ether 1. Pada actionnya pilih masquerade, apply, lalu oke. Kita tes dulu apakah sudah mendapatkan koneksi internet. Kita pergi ke new terminal. Lalu di sini kita coba ping ke IP Google 8.8.8.8.
Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke DNS Google, google.com. Berhasil. Nah, di sini router B belum berhasil ya, karena kita belum melakukan routing dari router B ke internet. Di sini kita tandai terlebih dahulu karena sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan static routing dari router B ke internet. Untuk melakukan static routing, kita beri ke IP, lalu routes, klik tanda plus, kita pencet gateway. Nah, di sini kita isikan gateway dari network ISP kita. Untuk mengecek gateway dari ISP, kita klik Windows dan R, ketikkan cmd, enter, lalu ketikkan ipconfig dan enter. Nah, di sini untuk gateway saya 2.2.2.2. Selanjutnya kita isikan pada gateway 2.2.2.2. Setelah itu apply, lalu oke. Selanjutnya kita tes ping kembali. Saya close saja. Nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan dynamic routing dari router A ke router B dan sebaliknya. Untuk melakukan dynamic routing, kita pergi ke routing, pilih OSPF, pada tab instance, defaultnya kita klik 2 kali. Pada opsi redistribute connected rules, kita pilih as type 1. Apply, lalu oke. Nah, selanjutnya pergi ke tab network. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu tab IP address. Kita akan tambahkan IP network Ethernet 1 dan Ethernet 2. Kita klik tanda plus, lalu isikan IP network Ethernet 1, apply, oke. Klik tanda plus kembali, isikan IP network dari Ethernet 2. Apply, lalu oke. Selanjutnya di router B, kita juga sama, routing, lalu OSPF. Kita buka tab IP address. Pada network, kita isikan IP network Ethernet 1. Lalu IP network untuk jaringan WLAN 1. Pada tab instance juga, di sini saya close saja. Nah, jika sudah selesai, kita tandai. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Jaringan lokal kabel berarti pada router A. Agar lebih mudah, saya split screenkan saja. Pada router A, kita pergi ke IP, lalu web proxy. Enable-nya kita centang. Portnya kita isikan port proxy ini.
3128. Nah, transparent yes berarti anonimusnya kita centang. Pada cache administrator kita isikan nomor absen. Dan di sini saya gunakan garis bawah, lalu nama @smkp2b.sch.id. Nah, pada cache on disk bisa kita aktifkan. Nah, ini berfungsi agar nanti cache dari web proxy ini akan ditampung di disk MikroTik. Segitu apply, lalu pergi ke akses. Pada akses kita klik tanda plus, lalu destination hostnya kita klik. Nah, pada destination host kita isikan situs yang akan kita blokir, itu https www.linux.org. Nah, sebenarnya web proxy itu hanya dapat bekerja untuk website dengan tipe HTTP, bukan HTTPS. Tapi pada soal di sini HTTPS www.linux.org, kita coba saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan bintang linux.org, lalu bintang. Bintang di sini berarti apapun yang ada di belakang kata kunci linux.org, mau itu HTTP, HTTPS, ataupun www, akan terkena aturan dari web proxy ini. Untuk bintang di depan juga sama, mau itu /home atau /section, di depan kata kunci linux.org akan terkena aturan web proxy. Nah, selanjutnya pada action, kita pilih deny, apply, lalu OK. Kita bisa close saja. Lalu ini OK. Selanjutnya kita beri ke IP, lalu firewall. Pada NAT kita klik tanda plus. Di tab general, chainnya pilih DST-NAT. Nah, protokolnya diklik, nanti akan terpilih 6 TCP. Destination portnya 80 untuk HTTP. Nah, pada in interface kita pilih Ether 2. Setelah itu pergi ke action. Actionnya pilih redirect. Kita redirect ke port 3128. Apply, lalu OK. Sudah selesai, kita tandai. Maka selanjutnya kita akan lakukan pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. Untuk yang pertama, kita akan mengetes IP statik dulu di router A. Kalian dapat mengetesnya di klien router A. Tapi untuk saya akan menghubungkan komputer konfigurasi ini ke Ethernet 2 di router A. Nah, setelah itu kita ubah IP komputer ini menjadi statik. Kita beri ke icon ini, klik kanan, lalu pilih Open Network and Internet Setting. Pada Change Adapter Option, klik 2 kali. Pada menu Ethernet, kita klik kanan, lalu Properties, pilih Ethernet Protocol version 4. Kita pilih Use the following IP address, lalu kita isikan IP address sesuai dengan jaringan LAN di Ethernet 2, yaitu 192.201.10. Untuk di sini saya gunakan titik 5. Subnet masknya diklik, lalu default gateway isikan 192.201.10.2. Pada DNS, di sini saya akan isikan DNS Google saja. Oke. Nah, jika di komputer kalian terdapat
virtual Ethernet adapter atau apapun yang berbentuk virtual, kalian harus mendisablekannya. Kita klik kanan, lalu disable. Nah, di close saja jika sudah selesai. Setelah itu kita buka CMD, Windows R. Ini adalah IP saya. Lalu kita coba tes ping ke IP Google. Berhasil. Kita coba tes ping ke DNS Google. Juga berhasil. Nah, selanjutnya kita dapat mengetes kecepatan internet di website Internet Speed Test. Nah, untuk koneksi internet sudah aman. Kita tandai jika sudah selesai. Lalu di sini saya akan ketikkan IP dari klien LAN. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengetes konfigurasi IP dinamiknya. Kita pindah ke HP. Kita pergi ke Wi-Fi. Lalu kita coba sambungkan ke Wi-Fi yang telah tadi kita konfigurasi. Nah, di sini sudah terhubung dan IP yang saya dapat 192.101.20.254. Nah, untuk melakukan pengetesan ping, kalian dapat mendownload aplikasi ping di Google Play Store. Kita buka aplikasi ping. Di sini saya coba tes ping ke IP Google. Lalu DNS Google. Nah, keduanya sudah berhasil. Selanjutnya kita tes koneksi internetnya. Nah, untuk koneksi internet sudah aman. Kita kembali lagi ke soal. Kita tandai jika sudah selesai. Nah, di sini saya akan tulis juga IP dari klien WLAN. Oke. Selanjutnya kita akan tes koneksi ke router. Di sini IP dari router A saya adalah 2.2.2.13 dan router B 2.2.2.12. Saya tulis terlebih dahulu IP dari router. Nah, kita pindahkan saja ke bawah. Untuk router A, IP-nya 2.2.2.13. Dan router B, IP-nya 2.2.2.12. Kita buka kembali CMD. Lalu tes ping ke router A dan router B. Untuk router A berhasil. Dan untuk router B juga berhasil. Selanjutnya kita pindah ke HP. Di sini saya coba terlebih dahulu ping ke IP router B. Untuk router B berhasil. Selanjutnya ke router A. Untuk router A juga berhasil. Nah, tandai jika sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan tes koneksi antar klien dari jaringan LAN ke WLAN dan WLAN ke jaringan LAN.
Di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu IP dari gateway WLAN dan LAN. Lalu kita tes ping. Di sini saya mulai dari gateway LAN terlebih dahulu. Untuk gateway LAN berhasil. Selanjutnya ke gateway WLAN. Untuk gateway WLAN juga berhasil. Selanjutnya klien WLAN. Kita coba sekali lagi. Dan ya, untuk klien WLAN juga berhasil. Sebelum kalian melakukan pengetesan ping dari klien WLAN ke LAN, kalian perlu menonaktifkan terlebih dahulu Windows Defender Firewall, agar nanti request ping dari klien WLAN itu tidak diblokir oleh Windows Firewall. Kita search di sini, Firewall. Klik Windows Defender Firewall. Pada Windows Defender Firewall Properties, kita klik. Lalu pergi ke tab Private Profile. Pada Firewall State, pilih Off. Lalu Apply. Oke, selanjutnya kita coba di HP. Kita ping ke gateway WLAN terlebih dahulu. Untuk gateway WLAN berhasil. Selanjutnya ke gateway LAN. Nah, untuk gateway LAN juga berhasil. Dan yang terakhir, kita coba ping ke IP client LAN. Untuk IP client LAN berhasil. Kita kembali lagi ke soal. Sudah berhasil untuk pengujian. Nah, selanjutnya kita akan menguji konfigurasi web proxy kita. Kita buka web browser. Nah, jika kalian sudah pernah men-search linux.org sebelumnya, kalian pergi ke titik 3, lalu history. Pada history ini, kalian harus mendelete browsing data terlebih dahulu jika sudah pernah men-search linux.org sebelumnya. Nah, setelah itu kita coba search di sini linux.org. Nah, di sini masih tetap bisa dibuka ya untuk linux.org. Kita coba delete browsing datanya terlebih dahulu. Nah, kita coba di sini inputkan http linux.org. Masih bisa terbuka karena mungkin auto direct dari HTTP ke HTTPS. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mendemonstrasikan memblokir linux.co.id ini. Nah, ini website ini masih menggunakan protokol HTTP. Kita buka Winbox. Kita beri ke IP ke web proxy. Pada akses kita tambahkan bintang-bintang, di dalamnya linux.co.id.
Pada action pilih deny, apply, lalu oke. Untuk firewallnya tetap sama. Lalu kita coba search di sini linux.go.id. Nah, berhasil. Di sini keterangan error forbidden karena aksesnya ditolak. Nah, di sini juga terdapat keterangan cache administrator sesuai dengan apa yang telah kita konfigurasikan. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana jika natronnya kita ubah portnya menjadi 443? Yang dimana 443 itu untuk HTTPS. Kita coba search kembali linux.org. Dan ya, linux.org ini tidak bisa dibuka. Tetapi website lain yang menggunakan protokol HTTPS sama tidak akan bisa dibuka. Nah, sebagai alternatif, kita akan menggunakan layer 7 protokol. Kita klik tanda plus. Untuk nama, di sini saya beri nama memblokir linux.org. Nah, selanjutnya di sini kita akan menuliskan comment regex atau regular expression. Kita ketikkan di sini panah ke atas, titik, bintang, kurung. Nah, di dalamnya ketikkan linux_org. Panah ke atas itu menunjukkan awal dari sebuah string. Titik dan bintang berfungsi untuk mencocokkan apapun atau semua yang ada di belakang kata kunci asal sama depannya linux.org. Titik dan bintang di depan juga sama, mencocokkan apapun asalkan di belakangnya ada linux.org. Nah, linux.org tidak semata-mata ditulis linux.org, tetapi linux_org, karena backslash ini untuk membedakan titik untuk mencocokkan dan karakter titik asli, yaitu titik pada .org. Dan jika sudah selesai, apply lalu oke. Selanjutnya kita pilih ke filter rules, klik tanda plus. Pada general, chainnya forward, lalu protokolnya diklik jadi 6 TCP, destination portnya 443, in interface-nya pilih Ether 2. Pada advance, layer 7 protokol kita klik, dan nanti akan memilih memblokir linux.org secara otomatis. Pada action, kita pilih reject. Reject with-nya kita pilih network is unreachable. Apply lalu oke. Dan di sini saya hapus dulu NAT untuk port 443. Setelah itu kita ke web browser. Hapus dulu browsing data. Lalu kita coba search linux.org. Dan sekalian juga kita mengetes pada YouTube. Nah, untuk YouTube aman. Di sini kita bisa membuka YouTube dengan normal.
Nah, untuk Linux DRG tidak bisa dibuka. Nah, berarti konfigurasi tadi sudah berhasil. Kita kembali ke soal. Jika sudah selesai, tandai. Oke, semuanya sudah beres. Sekian video tutorial kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.